Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki dipermudah, suatu permasalahan dapat diselesaikan, dan juga supaya buat kita semua diberi ketabahan dalam menjalani hidup ini. Oke, di kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada sahabat semua, yang seperti apa orang pernah mengatakan, sesuai dengan pendapat yang ilmunya dari saya. Orang mengatakan sawit di usia sampai 5 tahun tidak boleh dicopot pelepahnya. Dampak dari copot yang tidak dicopot pelepahnya adalah nanti saya bahas. Dan juga jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar berkembang konten kita, channel kita, agar bisa berbagi motivasi, ilmu, dan pendapat buat kita semua. Oke, ini sahabat contohnya. Ini pelepahnya nggak pernah dicopot-copot. Lihat buahnya kecil, gitu. Sebelah ya. Ini dia dipanen, tapi tidak pernah diurus, gitu. Karena dia selalu berasumsi kepada pendapat orang-orang yang mengatakan tanaman itu dari kecil sampai dia umur 5 tahun tidak boleh dicopot atau dipangkas pelepahnya, gitu. Ini contoh-contohnya. Ini punyanya ini punya anak Pak Ngah saya, Udin Pak Dinor. Tadi udah berbincang juga sama beliau. Itu lihat bapaknya dibikin panjang-panjang. Nah, ini sahabat contohnya. Ini dampaknya besar dan juga efeknya paling juga besar. Tempatnya terang. Ini karetnya dibunuh pakai racun khusus untuk kayu, makanya udah tumbang semua. Nah, sawitnya udah gede. Tempatnya bersih. Ini rumput yang ini cuma tinggal pembersihan di sekeliling pohon sawit lagi. Oke, sahabat boleh lihat seperti video yang pernah saya buat, hasil kerja saya disiplin pengurusan tanaman. Di situ sahabat bisa membandingkan, gitu. Kalau sawit diurus, dicopot pelepahnya dengan teratur, disiplin, tentu dia masih rendah. Tingkatan buah yang kedua buahnya udah normal, udah gede, gitu. Kalau ini masih kecil. Nah, ini sahabat, lihat. Ntar saya tunjukin kepada sahabat semuanya, gitu. Lihat buahnya kecil-kecil. Itu pelepahnya nggak pernah dicopot. Bagaimana pelepah itu akan membuka, sedangkan buah yang bawah emang udah matang tapi bagian atasnya kejepit. Nah, pengaruhnya di situ, pelepah yang nggak pernah buang. Ini pelepah kuning-kuning ini kalau saya udah angkat saja, gitu. Jadi dampak negatifnya kalau pelepah banyak itu, satu, dia cepat tinggi, jadi dia terbentuk batangnya tapi nggak terbentuk dengan umbinya. Jadi yang kita cari itu, kita membentukkan umbinya dulu supaya tanaman itu gede, gitu. Sudah terbentuk umbi, baru kita membuatnya panen dengan secara teratur, membuang pelepah secara disiplin,
secara bagus seperti ya panduan yang saya buat, tentu dia akan serentak besarnya umbinya sama pohonnya. Tuh. Jangan Anda katakan, oh tanaman saya umbinya besar, bukan, batangnya gede, bukan. Itu gede dikarenakan apa? Dikarenakan pelepah yang terlalu banyak, pelepah itu yang terlalu tebal, jadi makanya terbentuk agak besar. Sesungguhnya untuk menjadikan batang itu sungguh nggak seberapa batangnya, sahabat. Jadi batang sama yang bagian bawah itu sama-sama besar, jadi akar itu baru nantinya keluar di bagian luar. Ketika pelepah yang ini udah rapuh, tentu lama menjelang itu keluar, dia mengandalkan akar yang bagian bawah. Kenapa? Dia untuk memproses cepat tinggi gitu, jarang untuk membentukkan suatu buah. Buahnya tetap seperti itu aja. Nah, sahabat lihat sendiri, itu pepaya yang di bagian bawah itu nggak ada gunanya, sahabat. Kita waktu manen pun agak susah. Itu yang kuning-kuning itu yang di bawah itu yang masih lengket, itu yang belum pepaya yang runcing itu sangat berbahaya. Lihat buahnya, mana ada normal seperti itu. Tanaman saya udah setinggi gini, gitu, buahnya udah gede. Atau satu tandanya udah hampir 10 kiloan. Jadi kalau untuk main per ton itu udah patut, udah bisa main per ton. Tapi kalau 10 kilo ya ke bawah beratnya, itu kalau untuk main per ton belum bisa gitu. Nah, sahabat lihat sendiri. Jadi kita jangan terlalu makan obsesi orang lain, sahabat, asumsi orang lain. Kita buktikan, dan juga kita makanya setiap channel itu ada untuk pokok pembahasannya tentang bagian ilmu gitu. Ada, kita sambil nonton YouTube itu kita sambil belajar, mencari wawasan, bukan untuk sekedar huru hara semata gitu. Nah, lihat sahabat, nah ini saya bilang ya, saya saya terangkan ini kan agak panjang, sahabat. Nah, potongannya agak panjang. Ini kalau dipotong pendek seperti ini bakal mati pelepah ini. Mati pelepah ini, akar baru keluar dari sini gitu. Makanya dari awal itu kita membuang pelepah ini ketika buah pasir masih rendah, kita buang ini supaya ini rapuh, jadi terbentuk umbi baru, umbi sini. Jadi umbi baru terbentuk, jadi pepaya bagian atas ini dia bakal turun, enggak terbentuk batang seperti ini gitu. Kalau dia terbentuk batang seperti ini, tentu rawatlah, dia bakal naik. Tapi kalau kita seperti ini nyepot dari awal, pepaya ini masih rendah, sahabat, sebenarnya mulai karena belum guyur untuk membuang batang yang tidak berguna, masih rendah, yang merasa banyak merugi buah ini masih di bawah, jadi stres. Jadi buah yang bagian atas ini tanaman itu masih rendah. Jadi pada sini, sahabat, kontrol batas tanaman Anda di saat batas ini udah seperti ini. Ronde tahap yang ketiga, buah yang ketiga. Ketika udah gede, itu buahnya bukan sebesar ini, sahabat. Kita tinggal udah gede memantaunya lagi. Jadi kita kalau mencopot pepah di awal itu, kalau masih buah pasir itu pasti pepah satu ini dipecul, dicopot, tinggal pepah satu yang dari buahnya kena semprot juga. Kalau dia udah kayak gini, ini tinggalkan pepah dua, ini copot. Jadi sekelilingnya seperti itu, juga lengkap lah bisa. Jadi lebih baik menjelang ke atas itu buahnya nggak bakal besar, sahabat. Dibina dengan sebagus mungkin. Dalam buah itu besar lambat
memakan. Jadi ketika dia udah gede, mudah untuk merawatnya. Tuh, lihat nih. Ini juga. Lihat sahabat. Makanya lebih baik copot pelepah dari awal daripada telat mencopot pelepah. Kuncinya pada perawatan aja. Itu juga enggak tuh. Jadi pelepah yang paling bawah itu sahabat, dia nggak akan mati, lambat matinya. Jadi nanti akar baru yang keluar itu dikit dari sela-sela pelepah itu. Nah, sahabat lihat sendiri, lihat biji buahnya belum segitu normal. Nah, kalau punya saya udah segini, setinggi ini, udah gede gitu. Ya. Jadi apa? Ketika bibit itu bagus, dia memang memproduksikan buah, tapi buahnya nggak seberapa berat, tapi ringan sahabat. Lo sahabat ketahui buahnya ringan, dan juga apa namanya, nggak segitu normal, tandanya juga nggak segitu besar. Dia kenapa? Dia mengutamakan kepada pelepah untuk mempercepat tinggi gitu. Kenapa? Dia akar yang di bawah itu yang belum pernah nongol itu nongol dikit-dikit, cuma sekedar untuk nyerap makanan untuk suatu pelepah gitu. Nah, lihat sahabat, apalagi gini, ini pelepah habis kayak gini, tentu pelepah ini nggak berfungsi lagi. Tentu dia yang berfungsi seperti itu untuk memasak makanannya. Jadi dia untuk otomatis mengeluarkan pelepah baru lagi. Jadi dia memproduksi untuk pelepah baru, bukan untuk buah. Jadi buah itu bukan seperti itu aja sahabat, sampai tinggi pun tetap seperti itu. Dari buah yang besar itu, makanya kita menggunakannya itu dari awal. Nah, lihat sahabat. Ini jadi kalau ada orang yang mengatakan tanaman sawit sudah umuran sekian tahunnya tidak boleh dicopot pelepahnya, itu salah. Kalau bagi saya salah besar. Kenapa? Setiap tanaman semakin kita rawat, semakin rajin dia untuk berubah. Semakin kita mengurusnya, semakin dia semangat untuk memberi rezeki buat kita gitu. Tapi kalau seperti ini, dia tidak akan mengeluarkan buah baru. Nah, lihat ini udah ngambil ke sini ya. Aturan yang di pelepah ini bahwa buah ini kalau seandainya di sini, kalau pelepah dari awal dulu dari bawah dulu nyopot dulu di sebelin, tentu dia akan membuka sahabat. Umbinya terbentuk, umbi batangnya terbentuk. Setelah itu baru dia membentuk batang sama buahnya. Jadi kalau pelepah itu teratur, jadi dia teratur pula dalam membagi suatu makanan yang telah diserap sama tanaman tersebut. Dan ini berbahaya sahabat. Jadi sahabat, ini kadang kaki bisa kena, tangan juga bisa kena. Tanaman itu kita di saat kita panen itu, kita harus rawatlah, bisa menyetel pelepah dari kecil supaya kita tidak banyak untuk membuang pelepah. Kita mulai pelepah bisa kita mengambil guyur-guyur untuk membuang pelepah yang tidak berguna. Itulah sahabat banyak merugikan tanaman. Bisa saya buktikan faktanya penyakit tanaman bandingkan kepada video saya yang sudah saya kontrol upload. Saya tanaman Anda masukin di YouTube ya, seperti yang perawatan saya sendiri, bandingkan dengan ketika udah gede yang udah berubah seperti itu. Yang kita tinggal nggak boleh memantaunya lagi, rupanya ngurusnya 5 tahun baru bisa dipenuhi. Bandingkan sama video saya yang tanamannya terawat, dia masih rendah, buah udah gede,
gitu. Ini buahnya Ini udah kena meningkat, semprot udah juga. tinggi sampai 1 meteran, tapi buahnya masih segitu. Kayak 1 meteran aja udah gede. Tuh. Apa Jadi juga ini itu lengkap yang lah. dapat saya sampaikan sobat ini. Semoga ini jadi lebih baik motivasi dan pelajaran bagi kita semua. Contohlah Dibina sesuatu dengan itu dengan sebagus baik. mungkin. Jangan mencontohkan sesuatu itu yang tidak ada buktinya. Apabila bukti itu akan merugikan kita sendiri, lebih ketika baik dia kita udah membuktikan gede, sesuatu contoh yang baik kita itu akan mudah memberikan untuk yang baik buat merawatnya. kita semua. Amin. Ini juga. Maka saya akhiri. Lalu sampai jumpa kepada video berikutnya. Oke. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.